2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, beberapa agenda kegiatan pelayanan youth tetap berjalan sekalipun tidak ada persekutuan doa. Kita minggu kemarin dari komunitas kita ada melakukan suatu tindakan kasih. Kita berbagi dengan orang-orang yang tentunya menjadi bagian daripada keluarga kita. Dan bagi saya melihat itu sebagai cara Tuhan untuk membuat kita menjadi generasi muda yang mampu untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Pertanyaannya begini, sampai hari ini beberapa orang itu bertanya-tanya kepada saya, anak muda itu adalah ujung tombak daripada pergerakan gereja ke depan. Masa depan gereja ada pada anak muda. Tetapi pertanyaannya, bagaimana anak muda itu bisa bergerak kalau dia tidak memiliki fondasi yang kuat? Nah, hari ini firman saya akan berbicara tentang, saya minta tolong dibantu dengan multimedianya. Oke. Tema firman saya malam hari ini cahaya pengharapan. Kalau berbicara tentang perikop firman ini dari Injil Lukas pasal 15, semua orang akan tahu bahwa kisah ini semua orang akan tahu. Berbicara tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, si bungsu dan si sulung. Kalau banyak orang ambil firman ini selalu berbicara tentang pertobatan, tapi saya mengambil dari sisi yang berbeda. Saya akan mengambil dari sisi seorang anak sulung, sifat seorang anak sulung yang kita akan belajar malam hari ini. Tolong dibantu. Oke, lanjut aja. Oke, saya bantu dengan gambar aja. Kurang lebih, kalau gambar yang pertama ini seorang bapak, dia punya 2 anak, si sulung datang dan si bungsu. Tapi yang si bungsu datang kepada bapak, dia minta harta warisannya, dia minta bagiannya. Dia mendesak papanya, hari ini juga berikan bagian saya. Papanya padahal belum sakit-sakit, belum mati, masih kuat, masih ada bersama-sama dengan dia. Tapi kenapa si bungsu minta untuk diberikan harta warisannya? Si sulung, dia ada bersama si bungsu dengan papanya. Kita pindah ke gambar yang kedua. Itu gambar tentang si bungsu yang ketika mengambil harta warisan yang dia minta dari papanya, Alkitab menceritakan dia pergi ke suatu negeri. Di sana dia hidup dengan berfoya-foya, hidup dengan sebebasnya, pergaulan bebas. Dia hidup dengan banyak wanita cantik. Dia menghabiskan semua harta warisan yang menjadi bagiannya. Apa yang dikisahkan daripada kisah ini? Kisah daripada seorang anak bungsu ini, akhirnya Alkitab menceritakan bahwa di negeri itu mengalami yang namanya masa-masa kesukaran. Dan si bungsu pun mengalami hal demikian. Dia pun juga mengalami masa-masa sukar. Dia kehabisan semua harta warisannya, bahkan untuk makannya saja dia tidak bisa makan. Dia minta pekerjaan kepada seseorang, dan seseorang itu memberikan dia untuk bekerja pada ladangnya untuk penjaga ternak. Dia di gambar yang ketiga, dia harus memberi makan babi-babi yang dia dikasih pekerjaan itu. Dan kisah selanjutnya dari perjalanannya yang panjang, refleksinya yang panjang daripada si bungsu, dia berefleksi, saya di sini hidupnya susah sekali. Padahal di rumah bapak saya banyak sekali makanan. Apakah tidak sebaiknya saya pulang kepada rumah bapak saya? Dan Alkitab menceritakan ketika anak itu mengambil suatu keputusan untuk kembali, papanya melihat anak itu, dia berlari. Dia merangkul anak itu. Pada gambar yang keempat, ada banyak hal yang diberikan papanya. Dia diberikan jubah, dia diberikan cincin, dia dipakaikan kasut, dan dia diberi makanan yang paling terbaik. Apa yang dimaksud dengan jubah, cincin, dan kasut? Minggu kemarin, hari Senin kemarin, kita kelas pemerintah, kita belajar tentang
peperangan rohani. Kita menerima perlengkapan rohani sebagai seorang anak Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan kembali tentang jubah itu, tentang cincin itu, tentang kasut. Apa tuh kasut? Kamu harus mengangkat jubah. Kamu harus menggunakan apa semua yang Tuhan punya, kekudusan apa yang Tuhannya. Kamu harus kenakan itu sebagai jubah kamu sebagai seorang anak Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Cincin berbicara tentang kuasa. Kamu diberi kuasa. Tapi pertanyaannya hari ini, di manakah gereja anak muda hari ini yang berdiri untuk Tuhan? Kita lagi mengalami sesuatu masa di mana kita lagi kehilangan semua hal seperti si orang si bungsu tadi. Kita lagi minta Tuhan kasih saya punya bagian. Hari ini saya mau terima. Pertanyaannya, ketika kamu terima semua yang Tuhan kasih, apakah kamu melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Padahal kalau kamu tetap tinggal di rumah dengan papamu, kamu akan makan enak. Semuanya Bapa menyediakan. Kita akan belajar hari ini bukan dari si bungsu, tapi kita akan belajar daripada sikap seorang si sulung. Dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan ada di titik ini. Kita sebagai seorang anak Tuhan, kita selalu menuding sikap si bungsu, si sulung, ketika dia melihat semua orang lagi berpesta, lagi merayakan kedatangan si bungsu, dia marah. Dia marah sama papanya. Saya yang bertahun-tahun tinggal bersama engkau tidak pernah dirayakan seperti itu. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang hari ini bertanya seperti demikian? Tuhan, saya sudah bertahun-tahun, 20 tahun saya tidak begini. Saya tidak diberikan sesuatu seperti itu. Kami mengalami banyak hal, tapi kami tidak melihat Tuhan ada bersama kami, bahkan tidak memberi sesuatu yang saya mau. Lalu, kalau kisah selanjutnya kalau dibantu ayat 31 Lukas 15 ayat 31 dan 32 saja yang kita akan lihat. Kita akan belajar sini. Oke, cahaya berbicara menggambarkan tentang Kristus itu sendiri yang digambarkan oleh seorang bapak tadi, dan pengharapan itu digambarkan sebagai manusia, saudara dan saya, seorang anak sulung dan seorang anak bungsu. Kita digambarkan sebagai seorang anak yang sulung dan bungsu. Pertanyaannya, kita ada di mana? Sikap kita sebagai seorang anak bungsu kah? Atau seorang anak sulung kah? Kalau kita baca dari ayat 11 sampai 19 itu berbicara tentang sikap si bungsu. Kalau yang 20 sampai 24 berbicara tentang seorang sikap bapak yang mengasihi anaknya. Dan 25 sampai 30 itu berbicara tentang sikap seorang anak sulung. Tetapi sekali lagi, ini daripada kisah ini 31 dan 32 berbicara tentang sikap bapak kepada si sulung. Kita lihat bersama-sama ayatnya. 3, 2, 1, go. Kata ayahnya kepadanya, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaan. Kita patut bersukacita. Oke. Kenapa gereja Tuhan sulit sekali untuk datangnya anak-anak muda? Anak muda kalau ibadah udah banyak gerak-gerik, makanan sebentar akan banyak ditegur oleh orang tua. Benar? Waktu ditegur, minggu depan akan datang ibadah? Kabur. Mungkin aja datang beberapa. Minggu berikutnya lagi, ketika kamu datang beribadah terus kamu lagi sibuk handphone karena mau lihat firman Tuhan, terus kena marah lagi sama orang lain. Kamu anak muda kira-kira akan datang lagi? Pengalaman anak-anak di kampel deh, anak-anak BPA. Kalau minggu ini sudah kena tegur dari satu pastor atau yang mama tres atau siapapun, maka besok sih mau pelayanan ya sudah. 2 minggu berikut lagi, ya Tuhan saya akan datang BPA lagi. Semua kan kabur. Di manakah gereja Tuhan? Bagaimana cahaya pengharapan itu bisa ada? Pertanyaannya, cahaya itu pengharapan akan Kristus itu bagaimana bisa ada untuk gereja Tuhan? Bagaimana orang muda di luar sana bisa
bisa melihat cahaya Tuhan kalau kita tidak ada di sana. Kita hari-hari ini dan saya dan saudara kita lagi berdoa. Banyak orang selalu menuding bahwa ya yang sana tuh dia begini, atau terus sedikit lah yang depan tuh sudah ini senang lagi. Sahabat yang buat salah sedikit atau terus minggu depan dia sudah senang. Kita tidak bisa menjadi berkat untuk generasi ini kalau kita memiliki sikap itu. Cahaya Kristus tidak bisa ada atas negeri ini, atas generasi ini kalau kita tidak memiliki sikap itu. Mengasihi Tuhan, membawa cahaya itu untuk Tuhan. Ada 5 bagian yang akan kita belajar bersama-sama. Bagaimana untuk cahaya itu bisa ada? Kita mampu berdiri sampai hari ini untuk gereja anak muda yang lain bisa melihat Tuhan. Cahaya pengharapan itu bisa ada untuk orang lain pun melihat. Tidak bisa kita bilang bahwa kita ini cahaya, terus sikap kita biasa saja. Tidak bisa. Kita tidak bisa ajak orang datang, kita kirim brosur kita kepada orang via messenger, via medsos yang lain, terus orang datang, tidak bisa. Sikap kita yang akan menentukan orang-orang itu akan datang di sini untuk mengenal Tuhan, bukan di sini tapi mengenal Tuhan lebih dalam. Sikap kita yang menentukan itu. Kita akan belajar bersama-sama. Tolong dibantu dengan multimedianya. Lanjut. Oke. Yang pertama, kita harus menyadari dulu siapa kita. Semua orang bilang saya anak Tuhan. Sama-sama si sulung tadi. Dia bilang dia anak bapak. Tapi dia marah sama bapaknya. Ketika bapaknya mengasihi adiknya, dia marah. Ketika ya saya sering begitu. Aduh, bapak bisa halus ini. Dia sana suka masuk datang, tapi dia minta apa saya dikasih. Lalu ketemu nih. Saya bilang karena saya juga ada di titik itu, pernah ada di titik itu. Keluhan itu pernah ada. Saya tidak menyadari bahwa semua yang Tuhan punya, saya punya. Saya masih mengeluh seperti si sulung tadi. Ketika orang berbuat baik untuk orang yang salah, untuk bahwa mereka datang, kita selalu menjudge mereka seperti ini. Bapak gini, bapak begini. Kamu begini, kamu tidak layak. Loh, kita bukan hakim. Semua kita punya kekurangan. Kita bukan hakim untuk orang lain. Tapi kita dipanggil untuk menyadari siapa kita. Dan kita mampu membawa identitas kerajaan itu bagi orang lain. Artinya kenapa harus ada kasir di depan sana? Kenapa? Itu bagian dari penting. Sekali lagi saya mau bilang ya, aset itu yang menentukan orang datang atau tidak. Ketika orang kata orang pasti jadi siapa? Pemimpin tadi selesai ibadah tuh, dong sah. Pergumulan sedikit itu saja. Do yang selama dan yang lama saya. Terus kata yang baru ketemu kita bisa. Kayaknya ketemu malu. Dan saya melihat itu ada dalam pelayanan. Saya kayak Ambon, pelayanan dengan anak muda. Saya selalu tekankan bagian ini. Selesai pelayanan apapun itu, selesai ibadah. Kalian jangan cari teman kalian saja. Ayo kenalan dengan yang baru datang. Shalom, selamat datang. Kakak tinggal di mana? Dia tinggal di mana? Bagaimana? Mungkin ada yang bisa kamu bantu. Supaya mereka merasa diterima. Cahaya Kristus bagaimana bisa mereka mengalaminya? Pengharapan itu bagaimana mereka? Mungkin saja mereka datang dengan banyak masalah. Mereka ingin mengalami suasana yang baru. Mungkin saya di rumah kena marah. Banyak hal ketika datang juga, aduh, sepertinya saya sendiri saja. Saya tidak melihat Kristus ada. Itu tugas kita. Yang pertama, menyadari tentang siapa saya, keadaan saya, siapa kita. Poin yang kedua, bangkit dan melangkah. Si bungsu tadi, dia tahu dia punya kekurangan, dia tahu dia punya kebersalahan dari bapaknya, tapi dia bangkit. Bukan saja dia merenungkan tentang bapaknya punya keadaan rumah, tapi Alkitab bilang ketika dia berefleksi, dia melangkah dan kembali. Butuh suatu tindakan. Kembali lagi kepada sikap si sulung.
ketika dia melihat adiknya dibuat sebuah pesta yang mewah, yang besar, sikapnya seperti apa? Dia marah. Kadang-kadang contoh yang paling kecil gini, ulang tahun deh di komunitas. Misalnya pas ulang tahun, kakak ini punya ketua rayakan gitu. Terus tiba-tiba dalam waktu yang bersama ini punya ulang tahun terus yang rayakan. Ngambek deh, marah sudah. Minggu depan saya datang ada dikasih sudah. Masa si anak bisa buat ibu dirayakan ulang tahunnya, saya tidak dibuat. Sikap kita, bagaimana cahaya Kristus, pengharapan itu bisa ada pada orang lain. Kalau kita selalu merasa bahwa kita saja, saya saja, karena apa? Kita tidak menyadari bahwa semua yang Bapak punya, itu kita punya. Kita selalu meminta bahwa saya yang harus diperhatikan. Beberapa dari orang yang saya ingin jadi kakak, jadi adik saya deh. Sama bilang, kalau kita ikut video YouTube dari Bapak Geri, ada adik, kakak, terus bapak, opa, adik, ada tingkatan, tidak selamanya. Masa Elis kalau usia 40 masih pakai adik? Masa si Elis sudah punya anak kita masih pakai adik? Si Uni kita masih pakai adik? Tidak. Kita harus jadi kakak, kita harus sudah punya tingkatan. Perolehan pertemuan Tuhan itu harus punya tingkatan, tidak selamanya jadi kakak, tidak selamanya dari rohani aja. Bertahun-tahun saya seperti itu aja. Ya sudahlah, saya di depan aja di asir saja. Cukup sudah. Saya takut berdiri menyanyi. Kalian tidak menyadari bahwa semua kuasa yang Tuhan punya, kamu punya. Tuhan kasih. Tapi kita masih merasa bahwa itu tidak ada di antara kita. Gereja Tuhan, gereja anak muda hari-hari ini mengalami banyak hal, merasa bahwa tidak bisa berkembang. Kita selalu tergantung dengan ada dulu baru bisa melangkah, ada dulu baru bisa buat. Halo, kita masih punya tenaga yang kuat. Kalau kita punya iman yang teguh, kita bisa melangkah. Karena kita tahu semua yang Tuhan punya Dia akan berikan untuk kita. Buktinya, kemarin kita melangkah buat kegiatan tindakan kasih itu bukan karena kita bergantung kepada orang-orang tertentu. Saya lagi dilatih Tuhan, jangan pernah bergantung dan berharap kepada siapapun. Sekalipun secara kasat mata mereka punya semuanya, kita punya relasi yang baik. Belum tentu ketika mereka punya semuanya, kalau Tuhan tidak mengizinkan untuk mereka jadi berkat bagi kita pelayanan ini, tidak akan pernah ada. Tapi imanmu itu, pengharapanmu yang kamu gantung pada Tuhan, itu yang akan membuat Tuhan menggerakkan hati orang memberkati. Jangan tunggu nanti punya dulu, tidak akan pernah. Lakukan dari hari ini. Komunitas ini dari dulu saya selalu bilang, dari masih yang PPA masih kecil-kecil, memberi, jangan tunggu nanti diberi, memberi. 1.000 rupiah ketika kamu berikan dengan iman, Tuhan akan lipat gandakan. Semua orang datang dengan melimpah memberi di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melihat seorang janda miskin yang memberi 1 rupiah. Dia punya nilai lebih besar. Artinya apa? Memberilah dari sekarang. Tapi kasih ini saya masih sekolah. Di sekolah saya masih bisa bawa jajan di mama. Saat di sekolah saya kadang-kadang saya tidak makan. Bagaimana saya bisa memberi? Kalau kamu memberi bukan berarti kita, konsep berpikir kita memberi itu selalu berkaitan dengan uang. Tidak. Hati kita dulu. Mulai dari hati. Ketika kamu memberi hidupmu untuk Tuhan, ketika kamu tahu bahwa menyadari bahwa kamu ini anak kerajaan, anak Bapa, kuasa itu akan menyertai kamu, mujizat itu akan menyertai kamu. Poin yang ketiga, menyatakan kesalahan orang. Kita selalu ada pada titik ini. Gereja Tuhan selalu ada pada titik ini. Poin ketiga, kita kurang memiliki kerendahan hati. Si sulung tadi dia menceritakan tentang semua data yang dia punya, yang dia buat untuk papanya. Semua hal dia buat untuk papanya. Dia setia melayani Tuhan. Kita ada di titik ini, dan kita selalu menyalahkan orang lain. Dan bagian poin ketiga ini yang saya akan tekankan. Jangan pernah menyalahkan orang lain sekecil apapun dia. Mungkin mereka ada yang masih SD, SMP. Jangan kamu anggap mereka
oleh mereka. Kalau Tuhan ada di mereka, Tuhan mampu nyatakan mujizat Tuhan bagi mereka. Sehingga butuh yang namanya kerendahan hati. Melayani Tuhan, gereja Tuhan, kalau tidak memiliki kerendahan hati susah. Kamu mungkin punya jumlah jiwa, jumlah jemaat, anak muda yang datang mungkin bisa banyak, tapi tidak bertahan. Poin yang keempat, percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik. Si sulung tadi, dia tidak percaya sama bapaknya bahwa dia punya semua yang bapaknya punya. Dia tidak percaya, dia masih meragukan itu. Dan ketika dia ditegur oleh bapaknya, dia menyadari. Kita terkadang tidak menyadari itu. Kita tidak merasa bahwa, bagaimana bisa saya punya masa depan yang baik sementara keadaan keluarga saya seperti ini. Tidak mungkin. Hari ini banyak anak Tuhan yang saya lihat bertumbuh seperti kalian. Kalau kemarin kita ke SMIA, kita bisa bersaksi begini besar. Saya bersaksi si Sun, dia anak salah satu komunitas kita. Dia anak yang tinggal dengan keluarga. Dia punya beberapa saudara. Dia sekolah, dia pertama itu melayani sebagai seorang PPK. Dia datang dengan ras yang tidak terhitung lah. Lama-kelamaan dia datang di komunitas, dia tinggal di komunitas. Dan saya setiap kali terima laporan pendidikannya, saya selalu pergi dan terima laporan pendidikannya. Kasih ini tolong saya Kak, Kesmia, terima laporan pendidikan saya. Saya pergi. Saya melihat ada hal baru yang banyak hal yang dia mulai diubahkan. Dan hari ini saya melihat banyak hal yang Tuhan buat berubah dalam kehidupannya. Yang tadi kayaknya tidak ada apa-apa, hari ini dia menjadi seorang anak muda yang sangat baik, punya prestasi yang baik. Iya, dia menjadi seorang mahasiswa yang sangat berprestasi, IP-nya baik. Saya melihat itu ketika masa-masa sukarnya, yang masa-masa tidak mungkin, Tuhan mampu ubahkan itu. Dia belajar setia, setiap kali mau ada kegiatan, capek dia harus kerja di warung. Tapi kalau ada dekorasi, ada pelayanan, dia harus bayar harga, bangun pagi-pagi dia harus ke warung, sisa waktunya saya rasa, kakak sini sebentar ya, nanti saya turun saya dekor. Dia selalu menyisihkan waktu untuk Tuhan, tanpa dibayar. Kadang-kadang sudah saya pulang pelayanan sampai di sekret, saya kata makan apa ini? Sehingga ada makanan di sekret. Tapi dia mau bertahan. Dan hari ini saya melihat banyak hal Tuhan ubahkan dalam hidupnya. Dia mempertanyakan dan poin yang kelima, mengasihi semua orang lain dengan kasih yang tulus. Si sulung diajarkan oleh bapaknya untuk mengasihi si bungsunya dengan kasih yang tulus. Kamu mesti bersyukur karena adikmu yang hilang telah kembali. Harusnya kita bersyukur kalau orang yang tidak pernah datang ada sama-sama dia muncul. Harusnya kita bersyukur bahwa dia bisa ada kembali bersama kita. Bukan kita menjudge dia. No. Artinya berbicara tentang apa? Kasih yang tulus. Mengasihi bukan karena punya sesuatu, tapi mengasihi karena kamu benar-benar mengasihi Tuhan. Yang saya lihat di mata saya bukanlah kakak ini, tapi Tuhan yang saya lihat, yang saya layani dia. Yang saya layani bukanlah Pak Daud, tapi saya melihat Tuhan yang ada dalam Pak Daud. Saya bukan melayani dia karena dia punya uang dan dia memberkati dalam hidupnya. No. Saya melihat Tuhan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Kalau kalian mampu, kita melihat Aldi bukan karena keberadaannya hari ini, kita melihat Tuhan yang ada dalam Aldi sana. Itu yang disebut mengasihi yang tulus. Bukan mengasihi ketika memberi yang terbanyak yang diberi kita akan perhatian khusus ke dia. No, tidak. Sampai hari ini Tuhan nyatakan itu dalam pelayanan komunitas ini.
pasti akan bisa. Kalian tahu malamnya orang berkati dan kita mampu melengkapi dan memberi kepada orang lain. Artinya apa? Semua yang Tuhan kasih kepada kita, berkat yang kita terima, ada bagian Tuhan untuk orang-orang lain. Yang kamu terima bukan semuanya kamu punya. Ada bagian-bagian orang lain yang Tuhan titip dalam berkat yang kamu terima. Semua berkat yang saya terima, saya tidak ambil semua. Saya tahu ada bagian yang Tuhan kasih untuk orang lain lewat saya. Dan Tuhan buktikan itu sampai hari ini. Kita tidak pernah berkesudahan. Kalau 2 tahun lalu saya hidup, saya kerja, saya modal loh. 2 tahun lalu saya modal. Saya makan, pulang dari kerja saya pulang, kadang-kadang tidak makan. Benar. Saya waktu itu masih ngomong di Pemilu sana. Saya harus pulang balik itu OJK-nya sudah 20.000. Makan gaji satu bulan 1.500.000. OJK aja tidak cukup. Tapi saya makan tidak cukup. Kadang-kadang saya tidak makan. Kadang-kadang kalau saya mau di kantor, saya singgah ke kakak saya, kakak tolong buat saya berkala. Tapi hari ini saya bilang ya, dari tahun 2000 sampai hari ini di rumah saya dengan keluarga saya makan berkelimpahan. Saya tidak kerja, tapi saya makan berkelimpahan. Saya melihat Tuhan tolong saya bersama keluarga. Berbicara tentang apa? Cahaya pengharapan itu selalu ada untuk semua orang. Kembali, cahaya itu kita mampu terima dan membawa itu kepada orang lain atau tidak? Kembali kepada masing-masing kita. Kalau malam hari ini kalian kita semua berkeputusan membawa cahaya pengharapan itu bagi semua orang, percayalah apapun keadaan kamu hari ini, keterbatasan, Tuhan mampu menjadikan itu berkat bagi orang lain. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Menutup daripada sharing firman